pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ini adalah bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak kami. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Iya, si Maria, silakan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengenalkan kehidupan kami pada hari ini dengan sukacita dan dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku yang dipimpin oleh si Putri Anjudo. Silakan depan. Bapak akan putar lagunya dan silakan di. Jangan tuan-tuan maju berdiri. Baik, terima kasih. Baik anak-anak kami, saya akan mengecek dulu kehadiran anak kami. Anak-anak kami hadir semua? Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih sudah hadir semuanya. Anak-anak kami tetap semangat. Kita akan menonton dulu video motivasi. Bapak akan putar videonya dan silakan disimak. Ini adalah Ferry. Ia adalah anak yang selalu mengkampanye akan sesuatu. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang video ini? Apa yang bisa ada yang bisa menceritakan kepada kita? Apa yang bisa dipelajari? Apa pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut? Hal yang kita ambil dari video yang kita upload tersebut, yaitu salah satunya, kita tidak boleh meremehkan dalam hal pembelajaran. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu. Terkadang hal yang kita remehkan itu bisa berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Nah, jadi intinya yang kita temukan dari video tersebut, janganlah kita meremehkan sesuatu apapun itu, termasuk dalam pembelajaran. Sekian dan sekian. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang anak-anak kami. Iya, struktur kaidah pembahasan teks persuasi. Materi sebelumnya ada struktur kaidah pembahasan teks persuasi. Pembelajaran kita adalah mengenai menulis teks persuasi. Oke, kita akan masuk dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Atas tujuan pembelajaran kita, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode project based learning, maka diharapkan, anak-anak kami diharapkan, peserta didik diharapkan, yang pertama adalah ya silakan. Apa yang pertama? Setelah membaca teks, peserta didik dapat menguraikan struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif dengan percaya diri. Nah, itu. Nah, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita akan berikan explicating dulu. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya, si Putriani, silakan. Depan. Kita kasih dulu explicating. Silakan berdiri semua. Baik teman-teman, untuk menyemangati belajar kita, mari kita tetap semangat. Ikuti gerakan saya ya. Tetap semangat, dimulai.
teks persuasi itu adalah apa? Mau bertanya apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Ada yang bisa menanggapi? Oh iya, si Putri, silakan. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi itu merupakan teks yang berisi ajakan, dorongan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi dalam menulis teks persuasi itu ada beberapa bujukan, ada contoh-contoh bujukan yang Bapak pilih ini, ya. Yang pertama adalah contoh bujukannya adalah mari belajar dengan baik, ya. Mari belajar dengan baik. Yang kedua adalah Ayo kita pergi berwisata. ayo kita pergi berwisata. Apalagi? Cerdas memilih pemimpin. Nah, dari inilah kami memilih salah satu untuk bisa dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah nanti dalam menulis teks persuasi. Langkah-langkah dalam menulis teks persuasi itu adalah pertama adalah menentukan tema, kedua adalah susunan perincian, ya, perincian atau ajakan dalam teks persuasi. Nah, jadi anak-anak kami silakan tonton dulu video. Ada satu video mengenai teks persuasi. Silakan ditonton dulu. Assalamualaikum. Hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan di video kali ini yaitu menyusun atau menulis teks persuasif. Untuk pengertian, ciri-ciri jenis, kemudian struktur dan gaya bahasannya, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Itulah tadi tentang video pembelajaran, ya. Video yang Bapak tampilkan tadi adalah mengenai langkah-langkah menulis teks persuasi. Kita akan bagi kelompok. Ya. Kita akan bagi kelompok. Ya. Yang pertama adalah Bapak akan bagikan kelompok dari nama-nama bunga. Ya. Bagi kelompok dari nama-nama bunga. Yang pertama adalah kelompok mawar. Ya, kelompok mawar. Yang kedua adalah ini kelompok kamboja. Ya. Berdasarkan kelompok ini nanti anak-anak kami menyelesaikan permasalahan. Ya, menyelesaikan permasalahan. Ada satu nanti contoh menentukan, anak-anak kami bisa menentukan, ya, anak-anak kami bisa menentukan judul berdasarkan bujukan tadi. Anak-anak kami bisa memilih contoh bujukan tadi dan dikembangkan berdasarkan langkah-langkah menulis teks persuasi. Bagikan LKPD-nya, ya, kelompok mawar, ya, kelompok mawar, ya, kelompok kamboja. Ya. Kita akan mengerjakan LKPD ini adalah selama 20 menit. Boleh ya? Boleh. Bisa selesai? Bisa. Ya, dikerjakan selama 20 menit. Ya, ditulis ya. Ya. Baik anak-anak kami, sekarang kita akan tampilkan kelompok. Yang pertama Bapak pilih adalah kelompok mawar. Silakan menampilkan ke depan. Kelompok mawar. Silakan. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yang jadi ketua Putri Arifan, anggota sekretaris Hilain Galuku, anggota Diandaranya Arifan dan Putri Negara. Pada teman-teman, kami akan menyajikan hasil presentasi kami yang pertama disajikan oleh teman kami Putri Arifan. Ya, silakan. Ya, sini dulu hasil kelompoknya. Silakan Bapak foto dulu. Bapak foto dulu dan
silakan nanti ditayangkan. Ya, silakan ditayangkan nanti di depannya. Oke, melalui PowerPoint-nya. Oke. Teman-teman, terlebih dahulu sebelum saya memberikan presentasi kami dari kelompok Nawa, terima salam saya selamat pagi. Saya mohon kepada teman-teman, mohon perhatiannya, semoga kita bisa mengerti apa yang kita bahas saat ini. Nah, tadi judul kami yaitu berupa tentang menjaga lingkungan mengatasi banjir. Yang menjadi rujukan utama dari kelompok kami dan fakta yang terakhir yaitu drainase dan resapan air dibutuhkan saat hujan. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada yang tidak mengerti bisa dipertanyakan. Teman-teman, demikian hasil kerja kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke. Oh iya, silakan. Oke. Apa saja yang menjadi ajakan dari pembahasan kelompok A? Iya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Yang menjadi pertanyaan apa saja pertanyaan ajakan. Nah, di sini kami telah merangkum ajakannya ada 3, yaitu yang pertama, mari menjaga lingkungan masing-masing agar daya dukung lingkungan tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berikan jempol dulu dari kelompok yang tampil kelompok mawar. Jempol, jempol, jempol. Iya, terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai menulis tes persuasi. Ada anak kami yang bisa menyimpulkan? Oke, iya, silakan Dewina. Silakan. Baik teman-teman semua, hasil dari kesimpulan teks persuasi yaitu langkah-langkah membuat teks persuasi sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau rujukan utamanya. 2. Mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu berupa pendapat atau fakta. Penampilan kelompok tadi karena anak-anak kami sudah 20 lagi yang belum tampil. Saya rasa anak-anak kami itu sudah mampu semua. Sudah saya berikan nilai itu sudah 95%, sudah luar biasa. Anak-anak kami semangat dalam belajar. Jadi anak-anak kami yang menjadi refleksi pembelajaran kita adalah sesuai dengan yang dikatakan teman tadi adalah ada 4 langkah-langkah atau simpulan dalam menyusun teks persuasi adalah yang pertama adalah menentukan tema atau rujukan utamanya, mencatat perincian-perincian dan tugas. Silakan minggu depan kita akan membahas mengenai pidato. Jadi karena sudah selesai mengenai teks persuasi, minggu depan kita akan membahas mengenai pidato. Jadi anak-anak kami tugasnya adalah mencari jenis-jenis pidato dan apa contoh-contoh pidato tersebut. Sebelum kita tutup, siapa yang membawa kita dalam doa? Dindayani, silakan membawa kita dalam doa sebelum kita tutup. Silakan. Halo teman-teman, terima kasih Tuhan mengatur dalam kami dari pagi ini sampai siang hari ini. Amin. Ya. Baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh teman saya Dindayani. Sebelum kita akan pulang, kita akan menyanyikan dulu satu lagu daerah yang berjudul Bau Fakudanya yang dipimpin oleh Devina Lase. Silakan ke depan. Teman-teman semua, kami minta untuk teman-teman berdiri. Silakan berdiri. Mari kita bernyanyi Bau Fakudana sambil bertepuk tangan. 3 ya. Jadi kita akan menutup pembelajaran kita. Saya sapa anak kami semua. Selamat pagi.